Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk memberkati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dari Kejadian 17 ayatnya yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Tokoh yang dapat kita baca tadi adalah Abram. Ia mengalami kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Abram adalah tokoh yang mempunyai iman yang besar. Dan Allah memanggil Abraham dari tempat asalnya untuk suatu rencana yang besar. Rencana Allah itu dapat kita baca dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Puji Tuhan. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini berarti keturunan Abraham sangat banyak. Melalui Abraham dan keturunannya, keselamatan kepada bangsa-bangsa akan sampai. Allah menyatakan rencananya kepadanya. Tapi Allah memerintahkan kepada Abraham satu kehendak Tuhan, yaitu untuk hidup tidak bercela, maka Abraham akan diberkati. Kalau kita melihat arti tidak bercela adalah lurus dan tulus. Sebagai umat Tuhan, kita juga harus mempunyai hidup yang tidak bercela. Hidup lurus di jalan Tuhan. Tidak menyimpang, tetap di dalam firman Tuhan. Hidup lurus berarti hidup benar, hidup baik dan jujur. Demikian juga menjadi orang yang tulus adalah hidup dalam kesungguhan, tidak pura-pura jujur, tetapi ikhlas dalam bekerja, melayani. Hidup lurus dan tulus, itulah kehendak daripada Tuhan. Ada 3 hal bukti kemahakuasaan Allah terhadap Abraham. Yang pertama, saya mencatat Allah membuat
Abraham menjadi bangsa yang besar. Hal ini dapat kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Keturunan Abraham menjadi cikal bakal bangsa Israel. Keturunan Ismail juga menjadi banyak bangsa. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan luar biasa. Hal yang kedua, bukti Allah berkuasa adalah dengan memberkati Abraham. Abraham diberkati secara melimpah. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kita melihat bahwa Tuhan sanggup memberkati orang yang hidupnya tidak bercela. Berkat Tuhan atas orang hidupnya lurus dan tulus. Jadi kalau kita lihat, bukan hanya Tuhan memanggil Abraham menggenapi rencananya, tetapi Allah juga memberkati Abraham dengan kekayaan. Jadi kita melihat berkat Tuhan yang membuat seorang menjadi kaya, bukan dengan kekuatan, kemampuan manusia untuk menjadi kaya. Hal yang ketiga, bukti kemahakuasaan Allah, yaitu Allah menepati janjinya terhadap Abraham. Kejadian 21 ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ini adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya untuk memberikan anak bagi Abraham. Keturunan Abraham banyak dan menjadi bangsa yang besar. Kalau Allah berjanji, Ia pasti menepati, sebab Tuhan tidak pernah berdusta dan ingkari janjinya. Janji Tuhan, ya dan amin. Allah sanggup menepati janjinya kepada kita juga. Kita dapat melihat teladan Abraham, yakni keyakinan iman terhadap janji Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham menunjukkan ketaatan dan mempunyai iman yang besar. Ini berarti Abraham menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kita umat Tuhan, gereja Tuhan, juga adalah keturunan Abraham. Puji Tuhan. Ini dapat kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi jikalau kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya kuasa-Mu. Sebab itu hamba berdoa pagi ini bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan memelihara setiap pergumulan,
umat Tuhan dalam masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami mengakhiri program ini. Kiranya Tuhan berkati semua umat-Mu, jasmani maupun rohani. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.